Peran penting penyu terhadap ekosistem laut ini sangat penting dan amat penting. Perlu digarisbawahi bahwa penyu ini di laut dia memberikan dampak positif terhadap ekosistem laut itu sendiri, yaitu menekan populasi dari ubur-ubur dan plankton yang ada berlebihan di laut itu sendiri. Terus kedua, di antara 7 spesies penyu ini ada namanya penyu sisik. Penyu sisik ini adalah salah satu hewan yang menjaga atau memelihara terumbu karang. Dengan cara apa? Dengan cara memakan pucuk terumbu karang. Untuk apa? Jadi tujuannya adalah membersihkan toksin yang menghambat pertumbuhan terumbu karang itu sendiri. Banyak kita tidak mengetahui tentang keberadaan penyu itu sendiri, yang selama ini hanya dianggap sebagai hama atau binatang biasa saja, yang selama ini naik, tidak ada fungsi kelihatannya pada masyarakat yang awam. Terlalu banyaknya konsumsi masyarakat terhadap telur penyu. Selama ini diperjualbelikan di pasar-pasar, mungkin di seantero pasar di Kota Mataram ini kita dapat menemukan telur penyu ini. Awalnya dianggap sebagai biasa saja sama orang, padahal sangat bahaya sekali, terutama bagi yang mengkonsumsi telur penyu. Jelas dia itu mengandung lemak jenuh yang 20 kali lipat dari telur bebek biasa. Karena punahnya penyu ini, jadi penting ada edukasi dan pemberdayaan terhadap ekosistem laut itu sendiri dengan adanya konservasi penyu yang di Pantai Mapakindah ini. Mungkin bagi orang lain belum merasakan, tapi kalau kita sebagai orang yang sudah merasakan sebagai penggiat lingkungan, satu sisi mungkin hari ini kita belum bisa menerima dampak negatif terhadap itu, tapi apakah kita tidak berpikir dengan anak cucu kita yang akan datang? Sama dengan pertanyaan seperti kenapa kita harus menanam pohon kelapa, padahal belum tentu esok kita bisa menikmati buah kelapa itu sendiri. Paling tidak kita sudah berbuat hal yang positif terhadap ekosistem laut ini. Jadi populasi penyu ini dari 1000 anak tuki ini, itu yang bisa bertahan hidup di alam aslinya itu hanya 2 ekor di umuran 20-30 tahun yang akan datang. Nah, dengan adanya konservasi ini kami bikinkan kolam. Alhamdulillah dengan dana bantuan CSR ini kami dibikinkan kolam. Di sini kami bisa memilah-milah yang umur seminggu, yang umur 2 minggu, yang umur sebulan dan 2 bulan. Nah, setelah cukup dewasa maka kami membuka sistem donasi atau membuka sistem adopsi atau pelepasan penyu secara berkala, yaitu dengan membentuk paket wisata yang berbentuk edukasi, memberikan edukasi sambil melepaskan penyu. Itu yang kami lakukan sebagai bentuk program dari pelestarian penyu Mapak. Itu sebenarnya tantangan yang sangat berat terhadap diri saya sendiri, keluarga mungkin, karena dipandang sebelah mata. Karena awalnya penyu ini tidak mengandung unsur ekonomi. Jadi satu sisi saya sebagai kepala rumah tangga harus mencari penyu, harus belajar ikhlas. Tapi satu sisi tidak mengandung dasar ekonomi. Dari mana? Yang penting kita berlaku dengan ikhlas, mengerjakannya dengan tulus. Suatu saat akan menumbuhkan sesuatu yang berdampak positif terhadap ekonomi. Yang kita lihat saat ini sangat pesat, dan pengunjung yang datang ke sini, yang datang untuk belajar, yang mau tahu tentang penyu sangat antusias. Karena mungkin satu-satunya di Kota Mataram ini yang mempunyai konservasi, yaitu di Pantai Mapakindah, dengan tema pariwisata berbasis konservasi dan edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Itu unsur-unsur itu sudah masuk dalam schedule yang ada di Pantai Mapak ini. Dari mana? Pertama, ada konservasi, di situ ada edukasi, di situ ada pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya masyarakat yang terlibat dalam pengembangan ini. Kami menerapkan sistem ada donasi Rp1.000 untuk setiap pelaku usaha yang ada di sini, yaitu dengan memasukkan mereka dalam kelompok Pokdarwis, kelompok sadar wisata, yang mereka dengan sadar tahu apa peran penting konservasi itu sendiri terhadap laut dan terhadap ekonomi yang berjalan di sini juga. Pengelolanya juga diberdayakan,
Jadi kelompok-kelompok yang mengelola penyu ini juga sekarang sudah sejahtera dalam arti sudah ada pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya banyak kunjungan di sini dengan fasilitas yang memadai, bersih, tertib, aman, dan tentunya sejahtera. Kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan CSR dari PLN. Itu yang sangat berperan penting terhadap semua yang kami lakukan atau berkegiatan di Pantai Mapak ini. Terima kasih telah memberikan di samping asupan listrik terhadap masyarakat luas, PLN juga peduli terhadap keberlangsungan ekosistem penyu yang ada di Pantai Mapak ini.